Nah, kalau ada orang ulama, orang alim yang berjabat tangan, yang bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, jangan ditiru, jangan dicontoh. Misalnya ada orang alim yang dikenal punya ilmu, mau berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, jangan dicontoh, jangan diikut. Tetapi jangan juga dicela. Kenapa jangan dicela? Karena mungkin orang alim itu ada dalil mereka, ada ilmu pengetahuan mereka yang kita kada tahu. Itu jangan dicela dan jangan pula diturut. Kenapa jangan diturut? Karena mungkin pada diri orang alim itu ada syarat-syarat tertentu yang kada ada pada kita. Jadi jangan diturut, jangan dicela. Dan itu berlaku untuk apapun. Jadi kalau ada orang alim, ada ulama yang kita kenal punya ilmu luas, melakukan hal-hal yang menurut hukum yang umum itu kada sesuai. Nah, jangan ditiru, jangan dicontoh, dan jangan juga dicela, apalagi dianggap sesat, apalagi dianggap kada bagus. Nah, karena kita kada cukup ilmu untuk mengatakan orang demikian. Jadi kalau melihat yang demikian hanya bayanu jumalin min mahasini akhlaqihi salawatullah alaihi. Bayanu jumalin ini keterangan sejumlah min mahasini akhlaqihi dari kebaikan-kebaikan akhlak Nabi kita salawatullah alaihi. Kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahlaman nasi, paling halim manusia. Orang yang bersifat hilim disebut halim. Apa itu hilim? Bermacam-macam para ulama menafsirkan hilim. Ada yang mengatakan dabtun nafsi inda haijanil ghadab. Artinya hilim itu kemampuan mengendalikan diri ketika haijanil ghadab, ketika bergejolaknya marah. Nah, di waktu bergejolaknya marah, Rasulullah itu beliau mampu mengendalikan diri sehingga tidak berbuat sesuatu atau berkata sesuatu yang tidak baik. Nah, itu hilim. Rasulullah SAW ini manusia yang paling bersifat hilim itu. Dalam keadaan marah tidak pernah Rasulullah itu melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak baik. Ahlaman nas wa asja'an nas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pula asja'an nas, paling berani manusia. Kita kenal dengan sahabat Nabi, paman Nabi Sayyidina Hamzah, itu yang pemberani. Lebih berani lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Sayyidina Ali karramallahu wajhah, laki-laki pemberani, tapi lebih berani lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asja'an nas wa a'dalan nas, dan Rasulullah itu paling adil manusia. Dalam menghukumkan satu hukum, beliau manusia yang paling adil, sehingga siapapun kalau memang itu hukumnya sudah ditetapkan oleh Allah demikian, beliau menghukumkan dengan hukum itu.
seperti yang disabdakan beliau, lau anna Fatimah, jikalau bahwasanya Fatimah sarakat mencuri, lakata'tu yadaha, tetap aku potong tangannya. Nah, itu menunjukkan sikap adil Nabi menjalankan hukum Allah. Hukum orang yang mencuri itu dipotong tangan. Lalu jar Nabi, jikalau itu Fatimah anakku mencuri, tetap aku potong tangannya. Nah, itu di dalam bahasa Arab ada beberapa kalimat yang mirip, yang maknanya itu apabila atau jika. Ada in itu artinya jika. Ada iza itu jika juga artinya. Ada lau itu jika juga artinya. Nah, cuma ada perbedaan sedikit. Kalau in itu biasanya akan terjadi, tetapi sulit terjadinya. Terjadi tapi dalam keadaan susah payah. In jika artinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, itu antumul a'launa, engkau di atas, engkau itu mulia. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, cuma sulit mewujudkan masyarakat yang beriman itu, sehingga kemuliaan kaum muslimin itu pun sulit karena kalimatnya in. Kalian kaum muslimin, kalian kaum mukminin akan selalu mulia, akan selalu di atas, akan selalu jaya. In kuntum mukminin, jika kalian beriman. Nah, jika itu sulit. Nah, kemudian iza itu artinya apabila juga. Tapi iza ini apabila kebiasaannya pasti datangnya. Idza jaa ajaluhum, bila datang ajal mereka, pasti datang ajal itu. Idza. Nah, ada lagi lau itu pun artinya jika juga. Cuma ini hampir-hampir mustahil terjadi. Lau bahkan bisa mustahil. Lau anna Fatimah, jikalau bahwa Fatimah sarakat mencuri, mustahil pun Fatimah itu mencuri. Nah, cuma andai kata. Jadi lau, Nabi kita membawa kalimatnya lau anna Fatimah, jikalau. Kalimat lau itu biasanya dipakaikan untuk yang mustahil atau mendekati mustahil. Contoh di Quran, lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Allah berfirman, lau kana fihi ma'alihatun, jikalau di bumi di langit ada Tuhan selain Allah, la fasadata, niscaya hancur langit bumi ini. Makanya lau, mustahil ada Tuhan selain Allah. Nah, Rasulullah SAW itu a'dalan nas, paling adil manusia. Wa a'affan nasi, dan Rasulullah itu manusia yang paling iffah, yang paling bisa menjaga kehormatan dirinya. Afif. Wa a'affan nas, paling hormat, paling menjaga kehormatan dirinya di antara manusia. Lam tamassa yaduhu qattu yadam ra'atin la yamliku riqqaha aw ismata nikahiha aw takunu zata mahramin minhu. Lam tamassa yaduhu qattu, tidak pernah menyentuh tangan Rasulullah itu selamanya, yadam ra'atin, tangan perempuan yang tidak beliau miliki kehambaannya atau ikatan pernikahannya atau ikatan keluarganya. Jadi tangan Rasulullah itu
tidak pernah menyentuh tangan perempuan selain istrinya, budak-budaknya, dan kerabat keluarganya. Daripada saking iffahnya beliau itu. Jadi artinya Rasulullah SAW itu kada pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, yang bukan budaknya, hamba sahaya. Lam tamassa yaduhu qattu yada imra'atin la yamliku rikkaha aw ismata nikahiha aw takunu dzata mahramin minhu. Nah, kalau ada orang ulama, orang alim yang berjabat tangan, yang bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, jangan ditiru, jangan dicontoh. Misalnya ada orang alim yang dikenal punya ilmu, mau berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, jangan dicontoh, jangan diikut. Tetapi jangan juga dicela. Kenapa jangan dicela? Karena mungkin orang alim itu ada dalil mereka, ada ilmu pengetahuan mereka yang kita kada tahu. Itu jangan dicela dan jangan pula diturut. Kenapa jangan diturut? Karena mungkin pada diri orang alim itu ada syarat-syarat tertentu yang kada ada pada kita. Jadi jangan diturut, jangan dicela. Dan itu berlaku untuk apapun. Jadi kalau ada orang alim, ada ulama yang kita kenal punya ilmu luas, melakukan hal-hal yang menurut hukum yang umum itu kada sesuai. Dan jangan ditiru, jangan dicontoh. Dan jangan juga dicela. Apalagi dianggap sesat, apalagi dianggap kada bagus. Nah, karena kita kada cukup ilmu untuk mengatakan orang demikian. Jadi kalau melihat yang demikian hanya ada dua. Satu, kita berbaik sangka, mungkin sidin itu ada ilmu, ada dalil yang kita kada tahu, karena ilmu itu luas. Atau yang kedua, takunakan lawan sidinnya. Takunakan lawan sidinnya. Menakunakan itu jangan lawan orang alim yang lain. Takunakan lawan sidinnya. Pian melakukan ini padahal dalam pengetahuan umum itu kada boleh. Nah, pian melakukan itu apakah ada dalil atau kada? Kalau kada kau berbaik sangka. Nah, kalau kau berbaik sangka aja kita kawa, ya cukup berbaik sangka. Sidin melakukan itu ada ilmunya, aku kada cukup ilmu, kada kau mencontoh itu, kada kau menurut itu, karena menurut ilmuku itu kada boleh. Nah, sidin mungkin ada ilmunya. Nah, kalau kau demikian, kalau kada kau aja manahani, takuni. Nah, takuni. Betakun lawan orangnya langsung, jangan betakun lawan guru yang lain. Kenapa? Karena khawatirnya guru yang lain takuni kada tahu juga. Nah, orang ditakuni kadang-kadang bisa kada tahu. Nah, kayaknya akibatnya kada tahu, betul kok ada dalilnya. Lalu rusak kita jadinya, terubah dulunya kita bisa husnuzan karena mendengar guru ini mengadakan itu, kok ada dalilnya, lalu kita jadi berburuk sangka. Nah, itu akibatnya. Jadi apabila kita melihat orang yang punya ilmu melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum yang umum, jangan langsung kita mempunis bahwa itu salah, itu kada bagus, itu menyalahi. Nah, tapi hendaknya kita berbaik sangka atau langsung menanyakan. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu kalaunya ada hal-hal baru langsung menanyakan kepada Nabi. Nah, sembahyang zuhur itu 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, itu sudah umum. Tahu-tahu Nabi pernah sembahyang asar atau zuhur 2 rakaat. Nah, sahabat bingung, mau ubah pulang kan di sembahyang zuhur jadi 2 rakaat. Nah, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, pian tadi sembahyang zuhur mangtasar kah atau kada ingat kah? Nah, langsung bertakun kepada
kepada Rasulullah. Nah, beliau menjawab dengan satu jawaban sehingga bisa diatasi masalah itu. Sembahyang Jumat, nah itu wajib hukumnya setiap orang muslim yang cukup syaratnya. Ada orang alim kada sembahyang Jumat, jangan ditiru, jangan dicontoh. Kok ada Jumat sih, nggak ada Jumat juga, salah kita, salah. Amun hendak juga berbaik sangka, ya sini ada dalilnya. Mungkin sini ada uzur, nangku kada tahu uzur Jumatnya apa. Merasa kada tahan juga, datangi, biar kada berjumat, napa dalilnya. Nah, jadi selesai. Yang penting jangan ditiru dan jangan berburuk sangka. Umpamanya orang laki-laki memakai emas itu haram, itu sudah mutlak. Laki-laki memakai emas hukumnya haram. Ada orang alim memakai cincin kuning. Sini bang mbak emas boleh habis cincin emas. Jangan langsung bawa cincin emas meniru. Berbaik sangka. Nah, saya memakai emas tuh mungkin ada dalilnya, atau sapuhan bisa aja juga. Nggak ada emas asli. Nah, jadi jangan langsung ditiru dan jangan dicela. Berbaik sangka atau langsung minta pertanyaan betakun. Jadi kada semua perbuatan orang alim itu bisa ditiru. Perbuatan Nabi pun sama, kada semua perbuatan Nabi bisa ditiru. Nah, karena perbuatan Nabi itu ada yang khususiat hanya untuk beliau. Nah, perbuatan orang alim pun demikian. Kadang-kadang orang alim itu memperbuat sesuatu yang mereka pegang dalilnya ada, tapi kada disampaikan kepada umat ini dalilnya. Karena kada setiap yang benar itu bisa disampaikan. Kada setiap yang benar itu bisa disampaikan kepada orang umum. Laisa kullu haqqin yuqal wa likulli maqamir rijal. Bukan setiap yang benar itu mesti disampaikan kepada umat, bukan. Tapi bagi tiap-tiap orang itu ada kedudukan, ada makam yang tertentu baginya. Nah, jadi jangan hendak mencontoh perbuatan Nabi atau perbuatan orang alim sebelum kita tahu dulu apakah itu khusus untuk mereka atau ini untuk umum. Nah, itu perlu diketahui. Lain hal perintah Nabi. Nah, kalau perintah Nabi itu mesti dijalankan. Nah, Nabi merintahkan sesuatu itu perlu dilaksanakan. Nabi melarang sesuatu, jauhi. Tapi kalau Nabi hanya memperbuat sesuatu, jangan langsung dicontoh. Mesti ditakuni apakah itu khususiat untuk Nabi atau untuk umat, boleh demikian itu. Itu perbedaan antara perintah, larangan, cegahan Nabi. Nabi banyak kadang melakukan sesuatu, tapi hal itu kadang mengapa kita lakukan. Misalnya apa? Rasulullah diberi salam oleh sahabat Nabi, diberi salam, Assalamualaikum. Nabi kadang jawab, sirin bertayamum dulu. Tuntung bertayamum hanya waalaikumsalam. Nah, ya sahabat, kenapa demikian wahai Rasulullah? Ya Nabi, aku ada hendak menyebut nama Allah dalam keadaan kada suci. Assalam itu kan nama Allah. Mungkin kita kada kayak itu pang, kada jadi masalah. Kita bisa kada berwudu. Assalamualaikum nyurang. Sang berwudu dulu kita kada usah, cukup jawab waalaikumsalam. Jadi setiap apa yang diperbuat Nabi beda dengan apa yang disuruh oleh Nabi. Apa yang ditinggalkan Nabi beda dengan apa yang dicegah oleh Nabi. Kalau dicegah Nabi, kita jauhi. Dilarang Nabi, kita jauhi. Tapi kalau sidin melakukan sesuatu, nah teliti dulu. Nabi bini 9. Bini sini 9. Pun contoh Nabi bini 9, maulah kah itu? Dicari, ini apakah khusus untuk Nabi atau pada? Nabi sini puasa wisal, bersambung puasa Nabi. Ada makanan, ada minuman. Jadi puasa Nabi itu puasa wisal, 24 jam sini bisa puasa. Ada istilah buka, langsung puasanya, siang malam puasa.
Sahabat nak meniru, jangan ya Nabi, itu aku aja itu kamu kada boleh kayak itu. Nah, jadi kalau perbuatan Nabi itu dicari dulu. Wa kana askhan nas, dan Rasulullah itu paling pemurah manusia. Paling pemurah manusia. La yabitu indahu dinarun wala dirhamun, tidak bermalam di sisi Nabi dinar maupun dirham. Kalau ada orang memberikan kepada Nabi dinar atau dirham, karena sampai tiba malam di rumah Nabi, artinya langsung diberikan oleh Nabi kita fisabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Wa in fadula syai'un wa lam yajid man yu'tihi wa faja'ahu al-lailu lam ya'wi ila manzili hatta yatabarra'a minhu ila man yahtaju ilaihi. Wa in fadula syai'un, jikalau tersisa sesuatu, wa lam yajid man yu'tihi, tidak beliau dapati orang yang beliau kasih akan dia, wa faja'ahu al-lailu, datang kepada beliau malam, lam ya'wi ila manzili, beliau tidak bertempat ke rumah, sehingga beliau yatabarra'a minhu, berlepas daripada itu syai' tadi, ila may yahtaju ilaih, kepada orang yang berhajat kepadanya. Itu daripada saking pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'khudhu mimma atahu Allah illa qut'ami faqat, beliau tidak mengambil dari sesuatu yang diberikan Allah melainkan hanya untuk makan 1 tahun. Jadi Nabi itu menyimpan makanan di rumah, menyimpan makanan pokok sampai bertahan untuk 1 tahun. Kita wah ini bekindai juga. Orang bahari kan ada kindai, tempat nyimpan beras hasil bahuma ada kindai. Nah, Nabi itu ada kindai untuk menyimpan makanan cukup 1 tahun. Wa yada'u sa'ira dzalik fisabilillah, dan sidin letakkan sekalian yang demikian itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu syai'an illa atahu, tidak diminta Nabi akan sesuatu melainkan sidin kasih sesuatu itu. Nah, sidin ini sudah menyimpan makanan untuk 1 tahun. Ada orang minta, tetap diberi sidin lagi pula. Summa ya'udu ala quti'amihi, kemudian beliau kembali atas makanannya untuk 1 tahun. Fayu'siru minhu, dan beliau mengalahkan diri beliau, mengalahkan keluarga, minhu, daripada itu makanan tadi. Ini makanan untuk 1 tahun disimpan. Ada orang datang minta, nah sini utamakan orang lain itu. Hatta annahu rubbama ihtaja qabla qida'il 'am, sehingga kadang-kadang Nabi kita berhajat sebelum habis 1 tahun, fastaqrada, maka beliau berhutang. Padahal sini sudah menyimpan untuk makan pokok selama 1 tahun. Tapi karena ada orang datang minta, sidin bari, sehingga kada sampai 1 tahun habis. Sampai Nabi kita fastaqrada, berhutang. Wa kana yakhsipunna ala, Rasulullah SAW yakhsipunna ala, menjahit sandalnya. Wa yarka'u thawba, menambal pakaiannya. Wa yakhdimu bi mihnati ahlihi, membantu pekerjaan istrinya. Wa kana asyaddan nasi haya'a, beliau paling bersangatan pemalu manusia. Pemalu orangnya. La yasbutu basaru fi wajhi ahad, tidak tetap penglihatan beliau pada wajah seseorang. Artinya beliau itu kada mau melutut, jangan kamu orang itu kada mau. Karena saking pemalunya Nabi itu. Wa yujibu da'watal hurri wal 'abdi, beliau mengabulkan saruan dari orang yang merdeka dan budak. Wa yaqbalul hadiyata, beliau menerima hadiah, walau annaha jur'atu labanin, walaupun hadiah itu seteguk susu. Wa yukafiu 'alaiha, dan sidin membalas atas hadiah itu.
wa ya'kuluha, dan Sidin makan hadiah itu. Setiap orang yang memberi hadiah kepada Nabi, Nabi membalas hadiah itu. Nah, minimal mendoakan kepada orang yang memberi hadiah itu. Wala ya'kulu sadaqah, dan Nabi tidak makan daripada sedekah. Kalau orang berhadiah, Nabi ambil, Nabi makan. Tapi kalau orang bersedekah, Nabi bagikan kepada orang lain sedekah itu. Wala yastakbiru, beliau tidak sombong, tidak merasa besar, an ijabatil amah wal miskin, daripada mengijabah seorang budak perempuan dan miskin. Yaghdabu li rabbih, beliau marah beliau marah karena Allah. Wala yaghdabu li nafsih, beliau tidak marah karena diri Sidin. Kalau orang mengganggu diri Sidin kada marah. Yang Sidin marah itu kalau ada orang yang melanggar hukum Allah. Kalau ada umat beliau itu maksiat, beliau marah karena melanggar hukum Allah. Wa qad wajada min baini ashabi qatilan minal yahud, bainal yahud, bacaannya bainal yahud, falam yahif alaihim wala zada ala murril haqq, bal wadahu bi mi'ati naqatin, wa inna bi ashabihi la hajatan ila ba'irin wahid yataqawwawna bih. Beliau pernah mendapati di antara sahabat beliau terbunuh di tengah-tengah orang Yahudi. Sahabat beliau ini mati di kampung orang Yahudi. Falam yahib alaihim, Nabi tidak berbuat zalim atas orang Yahudi itu. Dan beliau tidak melewati atas kebenaran, yang mana kebenaran itu ada sesuatu yang pahit. Wala zada ala murril haq, bal wadahu, bahkan beliau tebus itu keluarga yang terbunuh tadi dengan tebusan 100 unta. Dan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu sungguh hanya perlu kepada 1 unta yang mereka menjadi kuat dengannya. Ini dalam bab fikih disebut dengan bab qasamah. Orang Islam mati di kampung orang Yahudi. Nah, membunuh siapa kada tahu. Cuma andaknya itu jenazah mayit itu di kampung orang itu. Nah, dalam qasamah itu orang kampung ini bertanggung jawab. Kayak apa tanggung jawabnya? Mesti bersumpah 50 kali sumpah bahwa orang kampung itu kada tahu menahu dengan kematian orang itu. Nah, kalau yang kada mau bersumpah itu, orang kampung ini membayar kepada keluarga mayit itu 100 ekor unta. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah membayarkan kejadian itu kepada sahabat Nabi yang terbunuh itu. Sidin bayar dengan 100 ekor unta. Dan beliau kadang menyerang kampung Yahudi itu, walaupun jenazah itu tempatnya di tengah-tengah orang Yahudi tadi. Wa kana ya'sibul hajara ala batnihi minal ju', beliau mengikat batu atas perutnya dari karena lapar. Ya'kulu ma hadara, beliau makan apa yang dihidangkan. Wala yaruddu ma wajad, beliau tidak menolak apa yang beliau jumpai. Wa in wajada tamran duna khubzin, jikalau ada tamar tanpa ada roti, akalahu, Sidin makan. Wa in wajada syu'an, jikalau ada daging yang dibakar, akalahu, Sidin makan. Wa in wajada khubza burrin aw sya'irin, jikalau ada roti dari gandum, akalahu, Sidin makan. Wa in wajada hulwan, jikalau ada yang manis, aw asaran madu, akalahu, Sidin makan. Wa in wajada labanan duna khubzin, jikalau Sidin jumpai susu tanpa ada rotinya, iktafa bihi, beliau cukup dengannya. Wa in wajada bittikhan, jikalau ada semangka, aw rutaban rutab, akalahu, Sidin makan. La ya'kulu muttaqi'a,
Nabi tidak makan muttaqian. Muttaqian ini para ulama macam-macam mengarti. Nabi itu kadang makan dalam keadaan muttaqian. Ada yang mengarti sambil bersandar, muttaqian. Ada juga yang mengarti muttaqian itu waktu makan itu tangan kanan mengambil nasi, tangan kiri menahan awak menghadapi nasi itu. Nah, kayak istilah makan tuh, nah, macam menghabiskan kepiringan itu kan, tangan bandak kamu ke piring. Nah, Nabi kadang makan itu. Duduk Nabi kadang duduk seperti itu. Wala ala khiwanin, beliau tidak makan atas meja. Nah, jadi Nabi kita kadang makan kayak berkursi bermeja itu kadang. Nabi makan di lantai. Kada berkursi, kada bermeja. Lam yashba' min khubzi burrin thalathata ayyamin mutawaliyatan. Beliau tidak pernah kenyang dari roti selama 3 hari berturut-turut. Hatta laqi Allah Ta'ala, sampai beliau wafat. Wa isaran ala nafsih, beliau mengalahkan atas diri beliau. La faqran, bukan karena fakir, wala bukhlan, bukan karena kikir. Nah, itu sebagian daripada kebaikan-kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.